Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu masih bersama saya di ruang kesehatan bersama Dokter Puput. Tadi kita membahas tentang bahaya atau dampak dari merokok terhadap kesehatan gigi dan mulut. Alhamdulillah pertanyaan sudah banyak sekali yang masuk nih, Dok. Salah satunya ini kita ke WhatsApp bagi pendengar dan pemirsa Radio Silaturahim yang ingin bergabung berdiskusi dengan Dokter Puput, silahkan menghubungi kami di 021 845 1512 atau yang ingin mengirimkan SMS juga WhatsApp bisa di 08 111 999 720. Kita masuk ke pertanyaan pertama yang masuk melalui WhatsApp nih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan vape, Dok? Efeknya bagaimana? Karena sekarang kan lagi tren-trennya rokok elektrik ini. Mungkin bagaimana hubungannya dengan asap vape dengan kesehatan gigi itu sendiri? Apakah berpengaruh ya, Dok ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi yang namanya vape itu juga dilakukan pembakaran, Mbak. Pembakarannya itu biasanya di dalam itu ada cartridge. Cartridge-nya itu ada nikotinnya juga biasanya. Ada nikotin dan ada perasanya, ada cairan perasa. Nikotin dan pembakarannya itu yang membahayakan juga untuk kesehatan mulut gitu. Jadi bisa menimbulkan stres untuk sel-sel yang ada di dalam mulut. Itu yang bisa menyebabkan gusi juga mengalami peradangan gitu. Jadi ya sama aja karena kan ada panas yang masuk ke dalam tubuh. Apalagi terus menerus asapnya itu bisa dibilang perisainya itu maksudnya cairannya itu yang ada rasa-rasanya itu dia ada warnanya apa tidak. Kalau ada pewarnanya juga dia bisa merusak gigi, bisa menjadi endapan juga di gigi, bisa juga yang namanya bahan kimia yang ada di dalam cartridge-nya itu juga berbahaya untuk dalam tubuh. Nggak cuma gigi dan mulut, tapi di dalam tubuh kita, paru-paru kita coba dimasukin sama bahan kimia yang cair, dijadikan uap, sama nanti dia akan mengendap di dalam tubuh. Nggak ada alasan tuh yang namanya vape katanya lebih menyehatkan, ya sama aja. Walaupun dia nggak pakai tar, tapi dia makin nikotin. Nikotinnya itu yang bikin kita ketagihan untuk pakai vape-nya. Ya dalam agama aja kita nggak boleh kan menggunakan hal yang membuat kita ketagihan gitu. Itu yang bikin kenapa kita dilarang di dalam agama Islam untuk merokok, karena itu nikotin itu, karena ada menimbulkan rasa keinginan terus-menerus memakai itu, adiksi. Itu yang nggak boleh, sama aja kayak alkohol ya. Itu. Dan lihat dari dampak kesehatannya juga sangat ya, tidak ada, tidak direkomendasikan untuk merubah rokok tembakau menjadi vape, sama saja gitu. Malah zat adiktifnya buatan lagi kan. Tuh, bahan kimia. Apapun itu bentuknya, hindari merokok dengan apapun caranya ya. Apapun caranya, malah pakai biasanya ngerokok pakai pipa itu juga nggak sama aja kok itu. Mau dibilang katanya ada filternya berapa lapis lah itu sama aja. Kalau asapnya itu bisa membawa zat adiktif ke dalam tubuh kita, itu membahayakan. Gitu. Nah baiklah, semoga terjawab ya, hamba Allah. Nah lalu kita ke pertanyaan selanjutnya dari Batam nih, hamba Allah dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Saya mau tanya, Dok, saya tidak merokok tetapi ya gusi saya ada benjolan sebesar kacang hijau di tempat gigi yang dicabut. Karena terasa risih lalu saya tekan supaya pecah. Bagaimana cara menghilangkan benjolan tanpa harus ke dokter, Dok? Jadi biasanya benjolan itu tanda-tanda adanya infeksi. Infeksi itu terdiri dari nanah, jaringan-jaringan mati yang ada di dalam gusinya. Kalau giginya baru dicabut sudah ada nanahnya, kayaknya kemungkinan besar bukan karena itu, tapi karena dia memang ada periodontitis awalnya, kerusakan tulang. Dan terbukanya jalan kuman untuk masuk ke dalam. Kalau misalkan habis mencabut gigi dia bernanah, berarti dia adanya dry socket, lalu jadinya infeksi itu sakit sekali. Mau dipecahin dia nggak akan sembuh tanpa antibiotik. Jadi memang harus minum antibiotik. Dan antibiotik itu biasanya memang harus datang untuk diresepkan
oleh dokter. Jadi ya mau nggak mau harus datang ke dokter. Atau konsultasikan kepada dokter yang Anda kenal gitu. Ya, itu karena itu. Harus pakai antibiotik. Harus melalui resep dokter juga ya. Jadi Iya. jangan ditekan-tekan ya Bu ya, Iya, sebaiknya jangan, ya. Bagusnya ya jangan ditusuk-tusuk, jangan ditekan. Langsung datang ke dokter gitu Jangan ya. datang Biar ke jelas dokter ya, Dok, untuk ya. Ini penyebabnya apa gitu. Kalau misalkan penyebabnya karena gigi yang lubang atau sisa akar yang sudah lama terjadi infeksi, itu juga harus segera dihilangkan penyebabnya. Kenapa bisa bernanah, itu pasti ada penyebabnya. Yang biasanya penyebabnya ada jaringan mati di daerah nanah itu. Mungkin jaringan penyangganya atau mungkin juga karena sisa akar yang udah lama atau gigi yang berlubang. Insya Allah. Langsung ke ahlinya saja ya. Ya, datang ke dokter gigi. Mungkin untuk penanggulangan pertama ya minum dulu antibiotik sama anti radangnya. Tapi memang itu harus konsultasi dulu sama dokter. Biar dilihat sejauh apa gitu ya kebutuhan akan antibiotik dan anti Iya radang betul. tersebut. Kadarnya untuk berapa hari. Ya, begitu ya, Mbak Ola, semoga terjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya punya gigi emailnya tergerus. Emailnya tergerus. Mohon sarannya, Dok. Dari Yono Cinere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yono. Jadi kalau emailnya terkikis, memang harus datang ke dokter untuk dilakukan penambalan. Penambalannya dengan bahan komposit dengan sewarna sama gigi, sewarna sama warna email yang ada. Jadi ya baiknya emang datang ke dokter gigi untuk ditambal. Email itu di bagian apa? Jadi namanya gigi itu ada 3 lapisan. Ada email, ada dentin, dan ada ruang pulpa. Nah, email itu jaringan yang paling keras di gigi, yang warnanya putih, warna putih, yang biar kita lihat giginya warna putih, warna kuning, itu emailnya. Kalau dentin dia cenderung warnanya lebih kuning daripada email, dan dia terdapat tubulus-tubulus, maksudnya pori-pori yang lebih besar dibandingkan email. Jadi dentin itu lebih sensitif dibandingkan email. Kalau emailnya udah terkikis, biasanya gigi akan terasa lebih ngilu karena dentinnya terekspos, terbuka, dan jadi rangsangan dari luar lebih masuk ke saluran pulpa. Saluran pulpa itu terdiri dari pembuluh darah dan saraf. Jadi rasa sakit itu yang dirasakan karena adanya saraf sama pembuluh darah itu. Rangsangan yang udah masuk ke dalam saraf itu. Gitu, seperti itu. Semoga terjawab ya Pak Yono di Cinere. Nah, Dok, terbersit pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya kita lihat perokok yang sering itu ya, nah itu kan bibirnya tuh sudah berubah warna ya, Dok. Itu apakah efek dari ada kerusakan terhadap bibir itu? Itu efek dari tar. Dari tar itu, dari warna kuning yang ngendap itu. Lama-lama dia terserap sama kulit. Tapi kok udah keserap kulit agak susah ya untuk dibersihkan kan. Kalau memang yang mengendap pada gigi kita bisa bersihkan dengan scaling. Tapi kalau scaling, bersihkan karang gigi, itu dengan scaling bisa hilanglah endapan yang namanya tar di gigi. Tapi kalau udah menyerap ke tubuh, ke mukosa itu agak sulit. Karena kan dia bisa masuk, sulit untuk keluar. Tapi kalau cuman mengendap nempel masih bisa kita bersihin. Makanya bibir perokok hitam kan, ya karena itu ada pembakaran dan ada tar. Itu ada yang sel-sel yang mati ya, Dok, di sekitar bibir hitam itu karena atau dari tarnya sendiri yang mengendap? Mengendap ya, endapan. Penyerapan dari warnanya itu. Sama sekali tidak bisa dihilangkan gitu. Kalau misalnya. Mungkin dengan menggunakan bahan-bahan yang tertentu kosmetik lah pastinya ya. Dan ada lagi budget tambahannya untuk itu. Dan tapi tetap harus berhenti ya ngerokoknya. Kalau misalnya masih ngerokok juga dikasih apa juga ya tetap aja hitam. Iya, baik, ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok, dari hamba Allah. Saya mau bertanya, Dok, apakah ada perbedaan antara ahli gigi dan dokter gigi? Mohon pencerahannya. Iya, kalau ahli gigi itu dia biasanya
bukan dokter gigi. Ilmunya pun berbeda yang dapat. Biasanya dia ilmu curi-curi. Maaf nih ya buat ahli gigi ya. Saya jadi ahli gigi itu sebenarnya kompetensinya itu untuk membuat gigi palsu. Gitu. Tapi untuk mencabut, untuk ortodonsi, maksudnya pasang kawat gigi itu bukan kapasitasnya mereka, tapi itu kapasitasnya ke dokter. Karena mempengaruhi estetika dan kesehatan dari gigi semua, dari gusi, tulang, dan giginya itu udah urusan ke dokter gigi. Tapi kalau untuk pasang gigi boleh ke ahli gigi, gitu. Hanya untuk pasang gigi ya dok ya, itu fungsinya ahli gigi itu ya. Tapi juga kita harus pilih-pilih ahli giginya yang berkompetensi apa enggak gitu. Ada juga yang ahli gigi yang cuman belajar ngeliat gitu, belajar via YouTube lah. Itu jadi dia kerjain ya belajar dari lihat aja, nggak tahu ilmunya gitu. Jadi ya mereka ngerjainnya juga asal-asalan, nggak ada kompetensinya. Biasanya kalau ahli gigi itu bisa juga dari mungkin asisten yang tadinya ngeliat-ngeliat doang gitu, ngeliat-ngeliat doang, terus dia akhirnya berani-beranian buka praktek sendiri. Itu bahaya. Jadi ya kalau bisa jangan merusak diri sendiri aja sih. Jangan coba-coba lah. Karena kosnya pastinya lebih besar selain kalau misalkan tepat ya iya datang ke dia lebih murah memang. Kalau misal masang ortodonsi ke ahli gigi lebih murah, tapi nanti efek kedepannya kita nggak tahu. Banyak sih pasien yang datang dengan efek buruk dari ahli gigi, tukang gigi ya, tukang gigi. Itu banyak efek yang datang ke saya gitu. Kasusnya apa aja tuh dok? Gigi palsu yang main tempel aja ke gusi, pakai kawat ditusukin ke dalam gusi, itu pernah ada. Datang ke saya sudah bengkak, nangis-nangis, berdarah, ternyata dia ngaku dia masang sama tukang gigi. Giginya pun yang dipasang bukan bahan yang aman buat gusi gitu, bahannya ya akrilik yang panas untuk kena gusi gitu, nggak bagus, dan grindingnya, penghalusannya juga nggak bagus gitu. Jadi ya ngerusak, mengiritasi gusi, apalagi bisa menimbulkan peradangan gusi. Itu berarti kan kuman, kotoran bisa masuk ke dalam. Berarti kan dia membuatnya pun tidak higienis, satu, dan tidak sesuai sama struktur gigi. Gitu. Terus ada juga yang datang karena ortodontiknya, kawat gigi. Dia mau menggunakan kawat gigi yang tidak sesuai sama bentuk giginya. Jadi perubahan bentuk, yang tadinya bentuk giginya bagus, jadi agak keluar, bukannya malah bagus. Itu sebenarnya kan tadinya mau buat fashion doang, dia pikir gitu, tapi kenapa malah giginya jadi berantakan gitu. Datanglah ke dokter gigi, ya itu jadi kelihatan. Kadang-kadang ahli gigi juga suka ada yang bagus, kelihatannya bagus. Ya semua orang kalau promote kan nggak ada yang nggak bagus ya. Tapi kalau emang sialnya, ya makanya kita kalau berobat ya harus datang ke orang yang berkompetensi. Gitu. Memang kalau misalnya merasa harus ke spesialis, nah, harus datang ke dokter umum, Dok, tadi tuh salah satu tadi tuh efek dari merokok itu kan adalah akibatnya ke infeksi dari gusi itu sendiri ya dok ya. Nah, perawatan kalau misalnya nih sebelum ke dokter, antisipasi utamanya di rumah itu untuk mengatasi infeksi mulut ringan itu seperti apa dok? Efek dari rokok itu sendiri? Yang pasti sikat gigi dulu, sikat gigi yang bersih, pakai obat kumur betadine, obat kumur antiseptik ya, terus minum obat sih, yang pasti minum obat pereda sakitnya dulu, lalu datang ke dokter gigi, kita lihat gimana kondisinya, udah seberapa keparahannya, baru bisa dilakukan treatment yang lainnya. Kalau untuk keretakan gigi yang disebabkan dari nikotin itu sendiri bagaimana dok? Dari panasnya rokok ya, itu pasien nggak akan menyadari, dia kadang-kadang kalau udah sadarnya giginya sudah berubah warna aja. Nah, pas lagi datang ke dokter, baru diperiksa, baru kelihatan ada crackingnya. Tapi kalau penanganan awal di rumah biasanya pasien jarang ya, karena nggak sadar gitu kan, nggak sadar, yang tahu ya dokter gigi. Gitu. Kalau kecuali tiba-tiba giginya sakit, ngilu, ya mau nggak mau dia harus minum pereda
rasa sakit dan datang ke dokter gigi. Kalau dari efek ke gigi itu, keretakan itu sendiri, ada nggak sih dok secara patofisiologinya, secara medis tuh berapa lama orang yang merokok sekian lama akibatnya jadi seperti itu gitu, perjalanan penyakit? Iya, yang pasti yang parah ya, yang perokok berat, perokok yang apa sih daily gitu, yang melakukannya setiap hari dan dengan jumlah yang banyak gitu, itu yang biasanya bikin merusak jaringan gigi dan mulut gitu. Tapi untuk berapa lamanya ya tergantung berapa banyaknya dia gitu. Bisa cepat kalau misalnya terlalu banyak menghisapnya, misalnya 1 hari bisa berbungkus-bungkus, itu bisa kemungkinannya bisa kemungkinan lebih bisa. cepat ya dok ya. Apalagi kadang-kadang kita sering lihat ngerokoknya itu kayak ditahan di dalam mulut gitu kan, itu yang nggak boleh. Dan hisapan yang lama gitu. Hisapan yang lama, dia menikmati gitu, menikmati dihisap yang lama, ditahan di dalam mulut, itu yang justru merusak sekali. Masya Allah, subhanallah ya, mengerikan sekali efeknya ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya, cuman ini tentang perawatan gigi bayi dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Eyang Uti, ini tidak menyebutkan namanya, di mana tempatnya. Eyang Uti. Dokter, bagaimana perawatan gigi bayi? Cucu saya umurnya 10 tahun dan 7 bulan. Kok giginya sudah gede, giginya gede-gede dan miring dok. Apakah bisa konsul ke dokter gigi? Untuk anak-anak, biasanya kalau memang gede-gede, miring, itu nanti ada saatnya kita lihat ada nggak perubahan. Nah, karena kalau masa baru 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 7 bulan itu memang anak-anak umurnya 10 tahun dan 7 bulan. 10 tahun dan 7 bulan. Kalau 10 tahun itu biasanya masih giginya bercampur. Jadi kelihatannya sepertinya besar-besar. Ada gigi jadi susu ada yang dan besar, ada gigi yang itu ya. Jadi bercampur itu Eyang lihat kenapa giginya kok ada yang besar, ada yang kecil. Itu biasa Eyang, itu namanya fase gigi bercampur. Fase gigi bercampur itu adanya gigi tetap dan gigi susu. Jadi kelihatannya ada yang besar, ada yang kecil, nggak masalah itu. Nanti tapi yang harus diperhatikan nanti kalau misalkan gigi yang susunya udah mulai goyang, datanglah ke dokter gigi, ke dokter gigi untuk melakukan pencabutan, biar pertumbuhannya bagus, jadi nggak terhalang dan dia akan berusaha numbuh di sebelah mana akhirnya berantakan giginya. Gitu. Nah, kalau umur yang tadi 7 bulan. Kalau umur 7 bulan itu biasa kalau masih miring-miring karena gigi belum penuh. Jadi kalau misalnya udah penuh dia akan menyesuaikan sendiri. Belum bisa dikategorikan masalah gigi ya. Belum. Ya? Kalau anak gigi susu belum dikategorikan masalah gigi ya. Gitu. Jadi masih kalau misalkan agak maju itu karena habit, karena kebiasaan menyusu pakai botol. Jadi dibiasakan menyusu pakai botol terus-terusan sampai malam sampai pagi, itu biasanya giginya akan terlihat lebih maju. Gitu. Semoga terjawab ya Eyang Uti ya, Masya Allah, sayang-sayang sama cucunya ya. Iya. Ini ibunya kerja nih kayaknya. Alhamdulillah ada yang jagain ya. Ada yang lagi Eyang Utinya, Masya Allah. Nah dok, kalau misalnya kan kita sering melihat salah satu dampak mewarnanya gigi itu dari rokok ya dok ya. Salah satunya. Nah kalau misalnya tidak merokok tetapi giginya itu berwarna tidak cerah, itu bagaimana cara mengatasinya gitu dok? Yang pasti dari rumah sebelum ke klinik tuh apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya giginya kuning ya yang pasti sikat giginya yang baik aja. Kuning tapi bersih kan nggak apa-apa. Kalau kuning itu kan biasanya karena kita terbiasa minum yang berwarna seperti kopi, terus makan makanan yang berwarna, mungkin yang mengandung kunyit, itu bisa menyerap karena email walaupun dia tuh bulinya kecil tapi dia tetap menyerap warna. Jadi terus ada juga kalau misalkan emailnya udah mulai terkikis, dia akan terlihat lebih kuning. Nah itu terus apa yang harus dilakukan ya sikat gigi yang bersih, baru datang ke dokter gigi. Nanti dibersihin karang giginya, kalau perlu dilakukan bleaching, whitening, akan dilakukan whitening. Tapi kalau misalkan dibersihkan dengan karang gigi dan pemolesan sudah putih ya nggak perlu gitu. Tergantung pasien sih. Kadang-kadang kalau udah di scaling
lakukan pemolesan sudah terlihat lebih cerah, dia tidak akan mau melakukan whitening gitu. Tapi kalau misalkan kuning parah, dia harus melakukan whitening. Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp ya. Dari Ibu Liza Emilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Zat apa yang ada di dalam rokok yang membuat orang menjadi tidak bisa konsen bekerja sebelum merokok? Dan bagaimana caranya berhenti merokok bagi perokok aktif yang sudah kecanduan? Jazakallah khair. Karena ini itu ya. berkaitan dengan... Ya kan tadi saya bilang itu rasa kecemasan sebelum dia merokok itu, kenapa kok bisa begitu? Ya itu tadi, cuman karena rasa kecanduannya dia aja gitu, karena aduh belum ngerokok nih, kayaknya belum ada yang kurang nih gitu. Sebenarnya itu aja sih, dibuat-buat ya. Kebiasaan yang harusnya bisa dialihkan. Sebenarnya ya, masih bisa dialihkan yang lain, tapi bisa lekat-lekat itu bungkus rokoknya gitu kan, menyebabkan kanker dan kematian. Iya. Terus apalagi tadi cara berhenti bagi perokok aktif yang sudah kecanduan. Itu ada sekarang di Rasil juga ada ya. Siapa? Ustadz Fuad ya, Ustadz Fuad yang bisa pakai apa totok atau hipnoterapi. Ada hipnoterapi bisa. Terus itu ada keyakinan di dalam hati aja, harus berhenti. Dan mungkin membiasakan diri untuk melihat sirah Nabi juga ya. Siapakah Rasulullah gitu, apakah hal-hal yang seperti itu dicontohkan? Pastinya tidak gitu ya. Masya Allah. Dan ini ada pesan nih dari Bu Liza, pesan yang baik buat adik-adik, semoga segera berhenti merokok khususnya setelah mendengar acara ini. Masya Allah ya. Baik dok, ada yang ingin disampaikan kesimpulan dari bahasan kita dari bahaya merokok untuk kesehatan gigi dan mulut ini? Iya, jadi kita tahu ngerokok itu nggak ada yang bermanfaat ya. Lebih banyak mudaratnya daripada nggak ada manfaatnya memang. Sebenarnya lebih banyak mudaratnya. Terus rokok mengandung banyak toksin, agen karsinogen yang membahayakan. Jadi tidak hanya pada orang yang merokok aktif, tapi juga perokok pasif itu berbahaya. Terus bisa menyebabkan penyakit sistemik seperti kanker paru, kardiovaskuler, resiko terjadi neoplasma laring, terus esofagus yang iritasi atau penyakit esofagus. Juga merokok juga menyebabkan kerusakan gigi dan mulut. Dari kita tahu adanya dampak-dampak yang buruk seperti itu, ya sebaiknya janganlah kita merokok. Gitu. Saya tidak menyarankan untuk pasien-pasien saya untuk merokok gitu. Jadi lebih baik kita berhenti merokok dibandingkan nanti kita mendapatkan mudaratnya nanti, efek-efek ke depannya. Efeknya nggak sekarang, tapi nanti ke depannya. Walaupun kita berhenti, nanti pasti ada efeknya. Gitu. Masya Allah ya, demikianlah tadi pembahasan tentang bahaya dampak dari merokok pada kesehatan gigi dan mulut. Nah, pendengar dan pemirsa Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, pastinya kajian ini sangat bermanfaatnya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan mendatangkan mudarat bagi kesehatan kita. Nah, untuk gigi dan mulut sendiri Rasulullah mencontohkan rajin bersiwak ya, menggunakan siwak ya dok ya, untuk mencegah dan memelihara kesehatan gigi dan mulut. Nah, pendengar dan pemirsa Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, sebelum kami mengakhiri acara ini, waktu asar juga sebentar lagi sudah masuk. Sebaiknya kita menyiapkan salat terbaik kita hari ini dan semoga Allah meridhoi semua aktivitas kita hari ini. Nah, untuk besok ada acara kegiatan Sabtu ya, 28 Oktober di Pendopo. Kami mengundang Anda untuk berkumpul di acara lansia ya. 28 Oktober jam pagi ya, jam 8 sampai dengan selesai. Dan kami harap kita bisa bersilaturahim bersama untuk menjelang menyiapkan bekal kita di usia kita yang sudah lanjut. Nah, saya Ondi Khalid
juga Rashid undur diri. Mohon maaf atas pertanyaan yang tidak bisa kami bacakan satu persatu. Mohon maaf atas kesalahan dari kami terkait terbatasnya waktu ya. Ingin sekali menjawab semuanya, namun kami mohon maaf. Nurdiana Nurman undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.